Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga sehat lalu ya. Kali ini ITD Production telah merilis sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan, yaitu pengkinian data atau nama aplikasinya kita singkat menjadi Akpengda PPATK ya. Jadi PPATK ini adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum saya akan mereview aplikasi yang telah selesai saya buat, di sini saya akan jelaskan dulu daripada proses cara kerja aplikasi ini. Kita berhubungan dengan nasabah sebuah perusahaan atau instansi, lembaga jasa keuangan dan sebagainya ya, yang berhubungan nantinya jasa keuangan itu dengan PPATK. Di sini saya gambarkan sebuah nasabah, kemudian dia mendatangi sebuah bank. Di sini bank ini saya contohkan jasa keuangan ya, jadi bisa jadi dia koperasi, kemudian dan sebagainya. Di sini saya contohkan sebuah bank sebagai jasa pengelolaan keuangan. Kemudian nasabah datang ke bank, kemudian membuka rekening, kemudian melakukan yaitu penambungan ataupun peminjaman. Nah, dari bank ini melakukan cross check kepada nasabah melalui data apakah nasabah ini memiliki tabungan di atas 500 juta dan lebih di atasnya. Maka jika nasabah tersebut memiliki standar tabungan yang telah ditetapkan oleh PPATK, maka PPATK bank tersebut itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke PPATK nama-nama nasabah tersebut ya. Kemudian proses daripada kerja aplikasi ini nanti itu akan bekerja di instansi banknya ya. Kemudian dari bank ini telah melakukan cross check data dan telah didapati beberapa nasabah misalnya yang telah memiliki tabungan di atas 500 juta atau standarnya dia berbeda-beda sesuai dengan instansinya. Kemudian dari bank ini menginputkan data nama-nama nasabah tersebut ke aplikasi Apengda yang setelah selesai saya buat ini, yang mana nanti dari aplikasi Apengda ini akan merekam semua data nasabah, transaksi ke banknya, kemudian data alamat detail dan sebagainya. Bahkan di situ nanti di Apengda akan ada warning apakah nasabah ini dalam pengawasan pihak PPATK dan sebagainya ya. Kemudian dari aplikasi Akpengda ini itu akan menghasilkan sebuah file yang akan diupload secara online ke aplikasi si pesat miliknya Akpengda ya. Di sini nanti dari aplikasi Akpengda yang telah saya buat ini akan menghasilkan sebuah file yang filenya nanti akan diupload ke aplikasi si pusatnya ya, pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan. Nah, pelaporan itu dilakukan dengan cara triwulan ya, 3 bulan sekali ke aplikasi ini secara online. Kemudian dari aplikasi ini nanti akan muncul grafiknya hasil pelaporan itu, yaitu di websitenya PPATK ya. Nah, di sini nanti setelah kita upload maka dia akan masuk di aplikasi atau lamannya PPATK. Nah, itu cara langkah-langkahnya proses kerja daripada aplikasi itu sebenarnya dibutuhkannya di mana? Yaitu dibutuhkannya di bagian perbankan di sini, kemudian ditemukan data-data nasabah yang dicurigai supaya terhindar dari pencucian uang dan sebagainya atau dana-dana yang dicurigai. Kemudian untuk mengupload ke aplikasi ini dari jasa keuangan itu harus memiliki rekam data yang sangat akurat supaya nanti data itu dapat diupload setiap 3 bulan sekali ya. Oke. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan langsung review aplikasinya ya. Oke, sekarang di sini file aplikasinya yaitu Apengda si pesat versi 1.0.0. Ini dalam versi master data ya, master installnya. Sekarang kita ekstrak dulu aplikasinya. Oke, setelah ekstrak kita buka hasil ekstraknya. Di sini ada cara installnya, kemudian
silakan dibaca sesuai dengan aturannya ya. Yang terpenting nanti diperhatikan adalah di poin 7 ini ya. Pada saat kita menemukan tombol browse ini, kita harus klik partisi C lalu kita next ya. Nah ini. Oke, selanjutnya kita ke cara penginstalannya. Kita klik 2 kali untuk file extensionnya. Kemudian akan muncul di sini untuk yang pertama kita pilih bahasa, kita bahasa Inggris saja, kita klik OK. Kemudian di sini ada halaman lisensi, kita pilih Accept Agreement, kemudian next. Kemudian ini juga kita next. Kemudian di sini yang saya maksud tadi di poin ke-7 ya. Di sini di poin ke-7 ini pada saat menemukan tombol browse, maka di sini kita jangan langsung next dulu. Kita arahkan dulu penyimpanan datanya ini ke C ya, bukan ke program file ini ya. Bukan ke program filenya. Makanya di sini kita klik browse, kemudian kita klik local disk C-nya di sini. Nah, maka di sini akan C, yaitu akan membentuk sebuah folder Apekda si pesat. Ini adalah yang benar. Lalu kita klik OK, kemudian next. Kita buat shortcut-nya di desktop. Kemudian kita klik next, lalu install. Kita tunggu beberapa detik. Lalu di sini kita klik finish atau next ya. Di sini allow, berarti kita klik finish langsung membuka. Ini kita akan buka nanti lewat desktop ya. Kita klik finish. Nah, di sini ada muncul ikonnya untuk aplikasi yang setelah kita install lagi. Sekarang kita akan jalankan dengan cara klik 2 kali ikonnya. Ini tampilan menu login untuk aplikasi Apekda-nya, aplikasi pengkinian data si pesat. Upload dan pelaporan ke PPATK untuk memudahkan pengguna jasa keuangan ya. Nah, di sini aplikasi ini pertama kali digunakan oleh PT Restu Valuta Mas ya, di Bandung ya. Ini pengguna aplikasi ini adalah PT Restu Valuta Mas yang berasal dari Bandung ya. Nanti di situ kita akan masuk ke detailnya. Untuk masuk ke halaman menunya, di sini kita ketikkan admin. Lalu kita klik login. Maka di sini akan ditampilkan menu utama atau halaman utama daripada aplikasi Apekda. Di halaman ini ada beberapa grafik, yaitu di sini ada grafik jumlah nasabah. Kemudian ini grafik nasabah dari tahun 2017 ya. Dari pertama kali didirikannya PPATK hingga di sini tampil di grafik itu 2026 ya. Jadi mungkin kita hanya terpakai untuk sampai ke tahun 2021 saat ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada kode nasabah. Kode nasabah di PPATK itu saat ini memiliki 2 kode nasabah, yaitu dengan kode nasabah 1 itu adalah perorangan ya. Kemudian di situ nanti ada kode nasabah dengan kode 2, yaitu dia jenis korporasi. Korporasi ini adalah sebuah instansi atau badan usaha seperti bank, kemudian koperasi, kemudian leasing dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada PEP, grafik PEP. PEP ini adalah politically exposed person ya, person, atau jika itu perseorangan maka dia akan masuk dalam kategori pengawasan atau dicurigai oleh pihak PPATK apakah orang tersebut atau perusahaan tersebut sedang dalam pengawasan PPATK ya. Nanti di sini akan terlihat grafiknya. Oke, di sini untuk menu pertama itu ada data master. Di sini ada input admin atau pengguna aplikasi. Untuk cara inputnya cukup mudah sekali. Kita klik tambah, kemudian kita masukkan kode 4 karena di sini 3 sudah digunakan. Kemudian di sini misalnya kita coba menjadi admin 2. Kemudian di sini juga admin 2. Lalu kita klik simpan ya. Oke, data telah berhasil disimpan. Nah, jadi satu aplikasi ini bisa digunakan oleh beberapa pengguna dengan username dan password yang berbeda-beda. Oke. Kemudian di sini ada menu edit ya. Ini menu edit, nanti username dan password bisa kita edit. Kemudian ada menu hapus di sini. Kita klik dulu yang ini akan kita hapus, baru kita klik hapus. Maka akan terhapus. Oke, untuk input data admin. Kemudian data master yang kedua adalah input kode nasabah yang telah saya jelaskan tadi di grafik.
Di sini untuk saat ini kode nasabah dari PPATK baru mengeluarkan 2 kode. Jadi nasabah itu tergolong dalam kode apa? Di sini ada kode 1 dengan nama jasa keuangan, itu adalah perorangan. Kemudian kode 2 dengan jasa korporasi ya, korporasi atau perusahaan instansi jasa keuangan ya. Jadi bukan pribadi. Nah, ini cara penggunaannya sama. Jadi di sini kita klik tambah. Misalnya di sini di kemudian nanti ada kode 3 ya. Di situ ada 003. Di sini saya contohkan untuk inputnya. Kodenya di sini misalnya 3. Kemudian di sini jasa ini adalah misalnya di kependidikan ya, karena kependidikan ini belum masuk dalam sini. Nah, saya tahu nanti kedepannya instansi kependidikan itu masuk dalam PPATK. Setelah itu kita klik simpan ya. Oke. Nah, setelah selesai kita klik keluar. Kemudian yang selanjutnya ada input tahun. Input tahun ini yaitu ada 2 jenis, yaitu tahun transaksi, tahun input ke aplikasi PPATK, dan tahun lahir yaitu nasabah ya. Di sini saya buat manual untuk tahunnya karena untuk memudahkan pada saat pencarian tahun pada saat input nasabah nanti ya. Jadi kita tidak menggunakan tanggal otomatis karena ini untuk memudahkan pada saat pencarian ya. Oke, kita coba input di sini. Untuk cara penginputannya, untuk tahun transaksi itu dibuat 2017 sampai 2026 sesuai dengan grafik yang di sini. Nanti jika kita ingin menambahkan tahun, maka grafik di sini juga akan bertambah otomatis ya. Kemudian di sini tahun lahir ya, tahun lahir kita buat secara umumnya itu nasabah itu umur dewasa mulai tahun saya buat 1950. Nanti ini bisa diedit atau dihapus dan ditambahkan sampai dengan tahun 1989 gitu ya. Jadi kita mau menambah tahun untuk tanggal lahir. Jadi di sini kita klik tambah. Kemudian di sini kita cek dulu kodenya. Di sini yang terakhir adalah 40. Berarti di sini kita memasukkan 41. Kemudian yang akan kita buat itu kan tahun lahir ya. Di sini kita cek 1989, berarti di sini kita buat 1990 ya. 1990. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tahun transaksi, jika kita tidak mau mengisi, kita kosongkan. Nanti kita akan edit jika diperlukan pada saat mau mengisi tahun transaksi. Oke, kita klik simpan. Tahun harus diisi ya. Untuk tahun di sini, berarti di sini karena masih harus memiliki tanda kode harus diisi, maka di sini kita kasih 0 dulu ya. Kita klik simpan. Untuk tahun transaksi kan kita tidak diperlukan karena kita buat sampai tahun 2026. Kita klik simpan. Maka di sini tahun untuk nomor 41 itu 1990 sudah terinput. Oke, sekarang kita keluar, lalu kita ke data master selanjutnya, yaitu input provinsi. Kenapa provinsi tidak saya buat otomatis, kita buat manual? Karena provinsi ini ada juga nasabah yang memiliki provinsi, itu provinsinya itu dalam kondisi dicurigai ya. Ada juga standar pencurigaan daripada PPATK itu berdasarkan provinsi ya. Cenderung banyak nasabah yang melakukan korupsi atau pencucian uang itu dari provinsi mana, maka nanti di situ akan ada persentase daripada persennya ya, daripada keadaan provinsi. Nah, cara inputnya cukup mudah, kita klik tambah, kemudian kita masukkan nomor urut 6, lalu kita masukkan provinsinya, misalnya di sini Riau. Kemudian persennya Riau ini kalau dia tidak termasuk dalam dicurigai, maka kita kasih isi 0% ya. 0%, lalu kita klik simpan. Oke, untuk menu editnya, ini untuk mengeditnya kita klik edit, kemudian baru kita edit, misalnya di sini Riau 123, lalu kita klik simpan. Maka di sini akan berubah. Kemudian untuk menghapusnya kita pilih, kita klik seperti ini, lalu kita klik hapus. Maka dia akan terhapus. Oke, itu untuk provinsi. Sekarang untuk negara. Jadi untuk negara, input negara ini juga berbeda-beda sama dengan provinsi. Negara itu memiliki negara yang dicurigai oleh PPATK yang masuk ke Indonesia karena banyak nasabah Indonesia yang menggunakan jasa keuangan yang ada di Indonesia, maka dia wajib untuk melapor ke PPATK atau dilaporkan ke PPATK. Nah, di sini untuk negara sama, untuk cara inputnya kita klik tambah, kemudian kita masukkan kodenya 6. Kemudian kita ketikkan di sini nama negara, misalnya Cina ya. Kemudian persentasenya kita buat di sini misalnya 10%
atau yang dicurigai gitu ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian setelah itu baru kita klik simpan. Oke, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita keluar, kita ke input jenis identitas ya. Nah, jenis identitas ini kalau dari Indonesia mungkin secara umum adalah EKTP, SIM ya, dan sebagainya. Namun kalau dari luar negeri itu bisa jadi bukan yang ini. Jadi kalau nasabah luar negeri maka kita harus sesuaikan jenis identitasnya, karena identitasnya itu bisa jadi dia hanya paspor dan sebagainya ya. Nah, di sini cara inputnya juga sama, kita masukkan kode 4, kemudian kita masukkan identitasnya. Di sini kita contohkan adalah misalnya kakak ya, lalu kita klik simpan. Oke, kita klik keluar. Di sini semua untuk data masternya yang nanti akan kita gunakan dalam proses ya. Sekarang adalah proses pengkinian. Ini ada dua menu, yang pertama input nasabah, kemudian yang kedua output nasabah ya. Oke, sekarang kita lanjut di proses yang pertama, yaitu input data nasabah. Untuk input data nasabah ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan aplikasi ini dengan tombol tambah, atau kita impor lewat file Excel ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan data input data nasabah menggunakan tombol tambah ini. Lalu di sini kita masukkan nomor urutnya, misalnya 1, kemudian kita pilih tanggal transaksi, kita pilih bulan, lalu kita pilih tahun, kemudian kode nasabah. Di sini misalnya perorangan atau kode 1, nama nasabah bagus. Oke, ini contoh aja. Kemudian tanggal lahirnya, lalu kita ketik alamatnya, Jalan Sapura, Kota Lampung Utara atau Kabupaten, Provinsi Lampung, kemudian negaranya Indonesia. Kemudian di sini kalau kita pilih Lampung, maka di sini akan muncul 30%, berarti provinsi ini dalam pengawasan. Atau di sini negara, kita pilih Indonesia, 10%, berarti dalam pengawasan. Jenis identitas kita pilih KTP, kemudian nomor identitas di sini kita contohkan, kemudian nomor telepon, kemudian nomor HP-nya, emailnya, kemudian nomor chip. Ini nomor chip ini yang didapat dari bank ya, setiap nasabah memiliki. Kemudian NPWP, lalu profesinya di sini adalah pedagang, kemudian jabatan dia pimpinan misalnya, kemudian PEP-nya ini kita pilih ya, atau memiliki pengawasan 10% ya. ID PJK juga dari bank kodenya, nomor ID juga ini berasal dari bank. Setelah selesai kita isi semua, baru kita klik simpan. Oke, data akan masuk di sini. Selanjutnya kita bisa menggunakan edit. Di sini tombol edit. Misalnya di sini kita masukkan nomor urutnya, lalu kita klik cari ya. Setelah itu di sini akan muncul nomor urutnya. Kemudian kita mau edit di sini misalnya tahunnya ya, tahun transaksinya 2020 gitu ya. Baru kita klik simpan. Oke, maka tanggal transaksi akan berubah menjadi 2020 sini ya. Kemudian di sini ada tombol hapus ya. Nah, di sini untuk menghapusnya kita bisa masukkan nomor urutnya, misalnya nomor urut 1, baru kita klik cari gitu ya. Baru nanti kita klik hapus di sini ya. Di sini kita klik hapus, kemudian data akan terhapus gitu. Kemudian selanjutnya kita akan ke impor. Impor ini kita akan menginput data melalui Excel, namun kita harus ekspor dulu. Kita ekspor dulu untuk membuat data file Excel-nya ya. Jadi kita klik ekspor dulu. Kita tunggu. Kemudian kita yes, kita tampil Excel-nya. Kemudian di sini dia sudah tampil. Nah, ini adalah file Excel-nya ya. Nah, di sini kita simpan dulu filenya ya, kita simpan dulu, kita contohkan, kita simpan. Oke, kita masukkan di sini adalah data nasabah gitu misalnya ya.
Kita letakkan di dokumen, lalu kita simpan. Lalu kita tutup atau kita isi dulu datanya di sini secara manual lewat Excel sesuai dengan table ini. Nama table ini tidak boleh dihapus, tidak boleh ditambah atau dikurangi ya. Oke, sekarang kita close. Sekarang kita akan kosongkan dulu data ini, kita hapus juga untuk nomor urut ini, nanti kita akan praktekkan cara impornya ya. Kita hapus, masukkan kodenya 3, lalu kita hapus. Oke, kosong. Lalu kita keluar, lalu kita impor ya. Kita klik impor. Kemudian kita di sini ada menu impornya, itu ada browse, mencari file, simpan, hapus list view. Ini list view, kotak list view. Kemudian di sini ada hapus semua database, yang di sini mengosongkan seluruh database data penduduk. Kita klik browse sekarang. Kemudian kita cari dokumennya yang tadi kita sudah ekspor. Oke, data nasabah, kita open. Untuk proses uploadnya ini tergantung jumlah datanya, semakin banyak maka dia membutuhkan waktu yang beberapa menit ya. Nah, setelah ini di sini sudah masuk nih, datanya sudah masuk semua di list view-nya ini. Di sini baru kita klik simpan ya. Ini untuk membatalkan atau membersihkan list view, kita bisa hapus list view ya. Lalu sekarang kita simpan, maka nanti dia akan masuk di sini jika berhasil. Nah, data berhasil diimpor ke database, maka dia akan masuk di sini ya. Di sini akan menghilang. Nah, selanjutnya kita keluar. Nah, di sini sudah masuk lagi secara otomatis masuk di sini. Kemudian di sini ada grafik total nasabah, kemudian di atasnya ada menu cetak. Menu cetak ini adalah menu cetak data nasabah secara keseluruhan ya. Nah, sini untuk menu cetaknya ya. Di sini untuk mencetak, mau ngeprint, di sini langsung aja kita klik print di sini ya, atau kita print setup, milih jenis printernya bisa juga di sini ya. Nah, ini aplikasi dipesan oleh PT Restu Valuta Emas ya, yang beralamat di Jalan Cihampelas nomor 228A Bandung ya, nomor telepon sekian. Nah, ini untuk pertama kali aplikasi ini dibuat oleh PT Restu Valuta Emas ya. Boleh hubungi PT tersebut untuk mengetahui informasi untuk memiliki aplikasi ini selanjutnya ya, atau bisa chat via WA secara langsung di pojok kanan kiri atas ya, ada nomor WA daripada video ini. Kita close dulu, lalu kita ke proses selanjutnya. Setelah data ini tersimpan, lalu kita keluar ya. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua, yaitu output nasabah. Nah, output nasabah ini adalah proses pembuatan file Excel yang kita akan upload nanti di aplikasi atau di sistem si pesat milik PPATK ya. Nah, di sini sebelum kita ekspor file Excelnya untuk kita upload, di sini ada beberapa yang harus kita lakukan. Kita filter dulu. Jadi kita melakukan upload ke aplikasi milik PPATK itu 3 bulan sekali atau triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 dan seterusnya. Maka di sini kita harus filter dulu. Kalau misalnya datanya di sini jumlahnya cukup banyak, kita filter data yang mau kita ekspor dalam bentuk Excel ya. Nah, di sini untuk filternya, di sini bisa filter berdasarkan tanggal transaksi ya. Di sini misalnya kalau kita klik ini, maka dia tidak ada, maka dia akan kosong ya, karena dia tidak ada. Kemudian setelah kita filter, di sini ada default ini untuk mengembalikan data lagi di sini. Lalu filter berdasarkan tanggal, di sini tanggal 22 ya, dari sini tanggal 22. Kita filter seperti ini, maka 22 di sini akan muncul. Namun kalau kita pilih 23, di sini akan hilang karena tidak ada ya. Selanjutnya filter berdasarkan bulan ya. Di sini bulan kita pilih 03, tidak ada, maka kalau kita pilih 09 karena di sini muncul 09, lalu kita pilih tahunnya ya. Itu. Di sini 09 2021, kita pilih tahunnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ini kalau data di sini sudah siap, maka kita akan membuat file Excel-nya untuk diupload ke PPATK atau aplikasi Grip si cepat ya. Di sini kita klik ekspor. Kemudian kita klik yes ya. Oke, di sini sudah tampil Excel-nya. Nah, ini data yang akan nanti kita upload filenya ya. Di sini data sudah rekomendasi dari aplikasi si cepat atau PPATK, yaitu sejumlah 10 komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tidak boleh diubah ataupun dikurangi ya datanya ini. Nah, ini nanti kita simpan ke komputer dan nanti kita akan upload sesuai dengan jadwal uploadnya ya. Oke, ini sebenarnya tujuan akhirnya yaitu mengupload, memudahkan kita. Namun kita memiliki rekaman data yang cukup akurat di sini sebelum kita menguploadnya. Kemudian di sini ada cetak. Ini ada cetak.
untuk data yang setelah kita filter tadi ya. Untuk laporan data yang setelah kita upload tadi itu bisa kita cetak di sini ya. Oke, itu untuk pembuatan file Excel untuk diupload ke aplikasi Grip 2 ya. Kita keluar, lalu di sini ada menu laporan, ada cetak seluruh data nasabah. Ini data nasabah untuk mencetak seluruh data nasabah yang masuk di aplikasi ini. Kemudian ada laporan cetak berdasarkan kategori. Nah, di sini cetak berdasarkan kategori ada beberapa. Yang pertama kategori nama nasabah. Ini misalnya kita klik Tony ya, di sini tidak ada. Kemudian Badu tidak ada. Kita ada phone. Lalu di sini kita klik cetak setelah pilih nama, baru kita klik cetak. Maka di sini akan mencetak data nasabah per orang ya, per nasabah. Namun detailnya di sini sudah lengkap, ada dari nomor urut sampai dengan alamat, kemudian sampai dengan nomor ID ya, dengan sejumlah 26 data ya. Semuanya akan ini untuk membuat laporan per nasabah gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada kategori tanggal transaksi. Kita bisa cetak dari sini, dari tanggal transaksi. Maka di sini akan ditampilkan data nasabah yang memiliki tanggal transaksi yang telah kita pilih. Kemudian ada berdasarkan kode nasabah ya, kode perorangan atau korporasi tadi. Kalau korporasi, ini kalau ini tidak ada, maka kalau kita cetak dia akan kosong karena tidak ada. Namun kalau kita pilih satu, kita cetak, maka dia akan muncul kode nasabah 1 ya, dari semua nasabah. Ini ada kategori provinsi, misalnya kita cek di ke provinsi Lampung ya. Di sini untuk jumlah nasabah di provinsi Lampung. Kemudian ada kategori negara ya, Indonesia. Ini kita cetak untuk nasabah di negara Indonesia atau negara yang lain. Berdasarkan PIP. Kemudian kalau iya, maka tidak ada, kalau tidak maka tidak akan muncul, kita cetak. Berdasarkan PIP ya. Politically exposed person ya, dia tidak memiliki masalah ya nasabah tersebut. Kemudian kita klik keluar, lalu di sini ada pengaturan ya. Ini ada backup database. Ini backup database. Backup database ini adalah mengcopy database. Di sini ada lokasi database, ada di C Appengda si pesat. Nah, kemudian nama databasenya adalah Appengda si pesat ya, MDB. Nah, ini yang akan kita copy. Kemudian backup database ini adalah mengcopy file database dari aplikasi yang akan dijadikan arsip. Jadi kita cari dulu lokasinya. Kemudian di sini akan posisi di C ya, di sini. Nah, di C di sini. Nah, di sini. Kemudian ini adalah nama databasenya. Jadi ini kita copy. Kita klik kanan lalu kita copy ya. Karena ini terpenting. Kita copy, kemudian kita letakkan di partisi D dan seterusnya ya. Kemudian kita keluar, lalu di satunya lagi ada restore database. Restore ini adalah memasukkan database yang kita copy tadi, kita masukkan ke aplikasi yang baru karena kita mungkin menginstal ulang Windows-nya gitu ya. Jadi di sini kita cari tempat databasenya, lalu kita tempel di C, kemudian Appengda si pesat, lalu kita masukkan di sini gitu ya. Jadi untuk restore, mengembalikan database. Kemudian di sini ada help, ada bantuan. Ini hanya memudahkan pihak instansi. Di sini saya siapkan tuh laman PPATK. Jadi kalau kita masuk ke PPATK itu sudah bisa langsung masuk. Di sini kita koneksikan internet terlebih dahulu. Oke. Kita koneksikan ya. Oke, setelah terkoneksi baru kita akan klik help, kemudian laman PPATK. Jadi kita akan masuk di lamannya PPATK ya. Nah, di sini ya. Oke. Sini kalau kita cek maka dia akan masuk di laman yang ini ya. Oke. Nah, ini halaman PPATK. Oke. Nah, di sini untuk data statistik kinerja RAP ini nanti masuknya di sini, laporan daripada setiap instansi atau nasabah masuknya di sini di grafiknya statistik laporan ini ya.
Selanjutnya kita ke menu yang berikutnya, yaitu di laman si pesat ya, atau di grip ya. Ini. Nah, grip ini kita gunakan Mozilla ya, supaya tidak terdeteksi, karena ini lumayan kuat daripada keamanannya. Jadi kita gunakan nanti aplikasi browser Mozilla, atau aplikasi yang memang di situ bisa untuk membuka ya. Jadi kita coba, kita gunakan Mozilla Firefox. Nah, itu nanti kita akan masuk di sini untuk mengupload data Excel tadi ya. Kita masukkan username dan password. Selanjutnya kita ada hub di sini, laman Gmail ya. Kita kalau sudah disarankan untuk masuk ke laman Gmail, jadi kita bisa klik Gmail PPATK ya, masuk ke sini. Oke, mungkin cukup jelas review daripada aplikasi ini, semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu yang memiliki badan usaha atau instansi jasa keuangan, jika ingin memudahkan dalam proses perekaman data pelaporan si pesat, silakan hubungi kami via WA atau komen di video YouTube kali ini ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami untuk informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.